wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori tingkah laku konsumen kurva kepuasan yang sama. Nama saya Mutiara Ananda Talaulu, NPM 234111030 dari kelas Manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia. Pendahuluan. Kurva kepuasan yang sama adalah suatu kurva yang menggambarkan gabungan atau kombinasi barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama. Misalnya, pendekatan ini tingkat kepuasan seseorang dari mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat dihitung dengan uang atau angka atau satuan lainnya, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dengan skala ordinal seperti ke 1, 2, 3, dan sebagainya. Kurva kepuasan yang sama menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Garis anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum dengan diketahui cita rasa konsumen dan berbagai gabungan barang yang dibeli konsumen. Dapatlah ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum. Ciri kurva kepuasan yang sama. Yang pertama, semakin tinggi kurva, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Yang kedua, kurva miring ke bawah. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Dan yang keempat, melengkung ke dalam tingkat pergantian marginal. Tingkat pergantian marginal. Tingkat pergantian marginal akan semakin kecil apabila disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama, pada waktu konsumen mempunyai sesuatu barang atau Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang relatif sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar atas barang Y untuk memperoleh suatu tambahan untuk barang X. Yang kedua, semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Efek perubahan. Yang pertama, garis pendapatan konsumsi. Titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan. Yang kedua, harga konsumsi, yaitu titik keseimbangan diwujudkan oleh perubahan harga. Efek pergantian dan perubahan. Pada hakikatnya, penurunan harga akan menambah permintaan karena 1. Konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang tersebut dan mengurangi konsumsi barang lain. Efek pergantian. Yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang, yaitu efek pendapatan. Efek perubahan pendapatan dan harga. Apakah yang terjadi kepada keseimbangan pemaksimuman kepuasan konsumen apabila pendapatan atau harga mengalami perubahan? Tentunya keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan kalau titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan dihubungkan, maka akan terdapat suatu kurva yang dinamakan garis pendapatan konsumsi. Suatu kurva juga akan diperoleh apabila dihubungkan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga dan kurva itu dinamakan garis harga konsumsi. Uraian berikut menerangkan cara membentuk garis pendapatan dan garis harga konsumsi. Efek pergantian dan efek pendapatan. Ketika menjelaskan perkaitan antara teori nilai guna dan permintaan, telah diuraikan bahwa hukum permintaan yang menyatakan bahwa series paribus, kalau harga naik, permintaan berkurang, atau sebaliknya. Jika harga turun, permintaan bertambah. Dapat diterangkan dengan menganalisis dua faktor, efek pergantian dan pendapatan. Dalam uraian itu, pada hakikatnya diterangkan bahwa penurunan harga akan menambah permintaan karena konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain. Penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real ini akan menambah konsumsi berbagai barang. Efek pendapatan. Dengan menggunakan analisis kurva kepuasan yang sama, kedua faktor ini dapat dipisahkan, yaitu dapat ditunjukkan bagian dari pertambahan permintaan yang disebabkan oleh efek pergantian dan bagian dari pertambahan permintaan.